Apakah saya pernah disakiti oleh kodamnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai unsur gaib, ya, ada salah satunya adalah jin, ya kan, setan, satu lagi ada kodam dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa macam unsur gaib. Nah, kita akan bahas mengenai kodam, katakanlah. Nah, di sini kan ada tema menarik yang ditanyakan beberapa orang, ya, mengatakan kodam itu apakah bisa membuat manusia itu merasa tersakiti, ya, ataupun bisa mencelakakan manusia, bahkan membunuh manusia, begitu. Ya, di sini memang kalau pembahasan semacam ini, ya, kita ngobrol santai saja. Kalau masalah kodam, ya, sepengetahuan saya, di sini kan saya punya batu mustika itu banyak sekali, ya, benda bertuah banyak sekali di rumah saya, di Padepokan, di kantor saya itu banyak sekali sarana yang ada kodamnya. Apakah saya pernah disakiti oleh kodamnya? Apakah saya pernah kena pukul atau bagaimana, begitu? Saya rasa tidak pernah merasakan hal itu. Bahkan saya sampai sekarang pun tidak akan percaya jika tiba-tiba ada kodam yang bisa membunuh pemiliknya, katakanlah. Kodam pendamping, katakanlah, ya, kodam pendamping itu rata-rata, ya, ada kalau saya mengatakan itu, ya, diturunkan banyak sekali. Contoh, kakek itu punya pegangan, punya ageman, punya ilmu itu berwujud ada kodamnya. Nah, kodam ini biasanya secara turun-temurun otomatis menurun kepada anak cucunya. Nah, ketika kalian sudah punya kodam pendamping, ya, katakanlah Anda tidak menganggap dia ada, apakah dia akan marah tiba-tiba memukul Anda? Itu tidak akan terjadi. Karena tujuan mereka itu yang namanya pendamping, ya, dia hanya di sebelah, begitu, mengatakan hal yang memang dibutuhkan saat terdesak. Misalkan saya punya teman di Jombang, ya, dia seorang pegawai ataupun aparatur negara. Dia menceritakan, saya ini punya pendamping, Gus, aku ini dua pendamping, Gus, gitu. Ketika dia naik motor, ya, pendamping itu biasanya kalau ada hal yang mendesak dia akan membisikkan sesuatu, gitu. Ada satu jalan dia ketemu pertigaan kanan dan kiri, harusnya pulangnya itu lewat kiri, ya, biasanya lewat kiri, tiba-tiba dia mau belok ke kanan. Ketika dia mau belok ke kanan itu ada bisikan yang keras sekali, ya, pokoknya nggak tahu dia dari mana. Belok kiri, ojo merunu, ya, jangan belok ke kanan, tapi beloknya kiri saja, jangan ke kanan. Dia dengar mengatakan itu memang ada suara semacam itu, dan dia yakin dia juga bisa merasakan kodam pendampingnya. Ini yang saya ngomong itu perewanganku, ngomongnya gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan beloknya kanan, tetap ke kanan. Ya ndelalah, ketika dia menolak, katakanlah menolak ataupun mengabaikan suara itu, terjadi kecelakaan. Nah, itu sudah dites berkali-kali dan itu terjadi. Entah itu dompetnya hilang, entah itu pas belok kecelakaan, ya kan, tiba-tiba terpleset sendiri, kena tilangan, sering sekali itu malah. Jadi jangan belok kanan, dia tetap nganan. Itu ada suara semacam itu. Delalah tadi kena operasi kepolisian, dia kena ada denda, ya kena sialnya itu. Itu kodam pendamping. Nah, kalau mengatakan kayaknya gini, misalkan saya ini punya kodam pendamping, belakang saya ada jenderal yang bawa pedang atau samurai, katakanlah gitu, ya, bawa katana. Saya suruh untuk menghabisi musuh saya, bisa enggak, Ki? Saya rasa kok enggak bisa. Jadi gini loh, teman-teman, kodam itu bisa mempengaruhi kita dalam artian kesehatan saja. Jadi katakanlah ini tangannya kodam, ini kepala, ya, kepala orang atau manusia. Nah, ini misalkan disuruh untuk mencelakakan orang ini, dia akan tembus saja. Tapi orang yang kena bentrokan energi tadi, langsung dihantam energi tadi, energi unsur dari kodam, yang dia rasakan itu ya tambah lama tambah lemes gitu, kayak orang kesurupan gitu loh.
kemudian lama-lama kayak kesemutan, linu-linu ya, sangat capek sekali, ya akhirnya mungkin jadi penyakit.